Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang perlindungan konsumen terkait pelayanan kesehatan dan pelanggaran hak yang beranggotakan kelompok. Nama saya Dwi Putri Agustini, NPM 1921030210. Nama saya Dimas Aditya, NPM 1921030207. Nama saya Ingrid Marcella Awanda Santi, NPM 1921030231. Nama saya Putri Ermala Dewi, NPM 1921030238. Nama saya Muhammad Rizky Karogan, NPM 1921030259. Perkenalkan, nama saya M. Imam Darmawan dengan NPM 1921030080. Hak konsumen dalam pelayanan kesehatan. Hidup sehat merupakan kebutuhan utama primer setiap orang. Oleh karenanya, hak atas pelayanan kesehatan adalah bagian dari hak asasi manusia. Dalam hal ini, pemerintah dan praktisi kesehatan masyarakat bertanggung jawab untuk berupaya merealisasikan adanya kebijakan yang lebih baik, sistem yang berkualitas, dana yang cukup, fasilitas dan tenaga medis yang memadai guna menjamin terlaksananya program kesehatan masyarakat. Beberapa kondisi yang tampak dalam pelayanan kesehatan. 1. Fasilitas kesehatan formal yang tersedia masih relatif baru dan belum mengakar atau belum dirasakan sebagai bagian dari kehidupan masyarakat, tetapi tidak tersedia standar quality of care yang berbasis konsumen. 2. Kecenderungan perilaku para praktisi medis yang tidak mempertimbangkan proses-proses komunikasi atau pertukaran informasi dan interaksi sosial yang saling menguntungkan. Pada umumnya, konsumen sebagai pengguna jasa kesehatan seperti pasien, klien tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang memuaskan. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 1999, hak-hak konsumen adalah 1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. 2. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. 3. Hak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa tersebut. 4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan. 5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. 6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. 7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. 8. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi atau pergantian apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Memahami hak dan kewajiban konsumen. Sebagai pasien, konsumen memiliki kewajiban, yaitu mengetahui sejarah atau riwayat pengobatannya, menepati janji dengan petugas kesehatan, bersedia bekerja sama dan mematuhi perawatan yang diberikan, memberitahu petugas kesehatan jika ia menerima perawatan dari dokter lain, jika menggunakan jasa asuransi, ia berkewajiban mengetahui apa yang dapat atau tidak dapat diatasi oleh perusahaan asuransi. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri lain. Untuk materi ketiga yaitu bertolak dari quality of care. Kebanyakan petugas kesehatan tidak mengetahui
hak-hak dan kewajiban konsumen. Hanya sebagian kecil konsumen menyadari hak-haknya tetapi tidak merasa percaya diri untuk mengemukakannya di tempat pemeriksaan. Sebaliknya, petugas kesehatan yang mengerti hak-hak konsumen tidak mau peduli. Untuk ukuran standar yang bisa dijadikan pedoman adalah kebutuhan orang banyak yang selama ini sudah dibakukan, misalnya oleh IPPF atau International Planned Parenthood Federation, organisasi KB dunia yang merumuskan 10 hak klien KB, antara lain hak atas informasi, menentukan pilihan, mendapatkan pelayanan kapan dan di mana saja atau yang disebut akses, hak atas keamanan, kenyamanan, kerahasiaan, hak mengajukan protes atau berpendapat, dan kemudian ditambahkan oleh YLKI dan PKBI, hak ganti rugi. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu ada analisis perbuatan malpraktik dokter dalam perspektif hukum pidana dalam melayani konsumen. Yang pertama ada visinya. Visinya yaitu agar pelayanan konsumen di kesehatan dapat berjalan secara baik dan benar. Misinya agar malpraktik lebih dilihat kembali kesalahan-kesalahan yang ada. Yang kedua, selalu melakukan pengawasan kepada orang yang melakukan malpraktik. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu saat ini di Indonesia banyak terdapat pengertian malapraktik medik sebagai akibat belum adanya peraturan pemerintah tentang standar profesi. Namun demikian, untuk mengetahui seorang dokter melakukan malapraktik, maka kita dapat melihat unsur standar profesi sebagaimana dirumuskan oleh Linan, yaitu berbuat secara teliti atau seksama dikaitkan dengan sulfa atau kelalaian, sesuai ukuran ilmu medik, kemampuan rata-rata dibanding kategori keahlian medik yang sama, situasi dan kondisi yang sama, sarana upaya yang sebanding atau proporsional dengan tujuan konkret tindakan atau perbuatan medik tersebut. Pertanggungjawaban seorang dokter yang telah melakukan malapraktik dalam hal ini dapat dilihat dalam pasal 1367 BW yang membawa akibat bahwa yang bersalah, yaitu yang menimbulkan kerugian pada pihak lain, harus membayar ganti rugi. Pasien yang mengalami malapraktik mendapat bentuk perlindungan hukum preventif yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Apabila diresapi lebih dalam lagi tentang undang-undang tersebut, seharusnya ditekankan lebih lanjut tentang pertanggungjawaban dokter apabila telah terjadi malapraktik karena kelalaian yang ditimbulkan oleh dokter terkait dengan pelayanan medis yang diberikan. Dokter wajib memberi ganti rugi pada pasien seperti halnya dalam pasal 1370 BW dan 1371 BW. Jadi, ada beberapa upaya yang dapat ditempuh dalam hal terjadinya kelalaian oleh tenaga kesehatan, yakni yang pertama melaporkan kepada MK DKI, yang kedua melakukan mediasi, yang ketiga menggugat secara perdata. Analisis secara garis besar penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan ataupun di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau litigasi berpedoman pada hukum acara yang mengatur persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu sengketa dapat diajukan serta upaya-upaya yang dapat dilakukan. Pada metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau litigasi merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan prosedur penyelesaian atas suatu sengketa yang diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang bersengketa. Saran bagi penanggulan malapraktik medik atau komit medik atau
Practice Review Committee yang independen atau tidak di bawah direktur. Pada setiap RS yang bertugas membahas keadaan RS secara periodik tentang kesalahan tenaga kesehatan personel RS tersebut. Tanggung jawaban terpusat pada RS, baik pemerintah maupun swasta, atau Central Responsibility. Saran bagi penanggulan malapraktik medik: terpenuhi jaminan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan terutama bagi pasien. Informasi yang benar, jelas, dan jujur. Tidak terjadi misinterpretasi antara tenaga kesehatan dengan. Jadi di sini saya akan memberi kesimpulan tentang materi yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi. Jadi kesimpulannya yaitu hidup sehat merupakan utama primer bagi setiap orang. Oleh karenanya, hak atas pelayanan kesehatan adalah bagian dari hak asasi manusia atau HAM. Dalam hal ini, pemerintahan dan praktisi kesehatan masyarakat juga bertanggung jawab untuk berupaya merealisasikan adanya kebijakan yang lebih baik, sistem yang berkualitas, dana yang cukup, fasilitas dan medis yang memadai guna menjamin terlaksananya program kesehatan masyarakat. Bentuk perlindungan hukum yang diterima oleh pasien pada saat mengalami malpraktek secara preventif terdapat pada pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan juga pada pasal 1365B. Baik, itu tadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.